Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ridha illahi ta'ala bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi kulli niyatin salihatin wa bi musannifi hadzal kitab wa muallifi hadzal kitab wa masyayikhi wa syaikhi masyayikhihim wa bi jami'i ustadin wa asli-ustadin syaikhin wa syaikhin masyayikhihim nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi istiqamatihim wa bi karomatihim wa bi jahim wa bi bahaihim wa bi hebatihim wa bi mahabbatihim nafinan jiddan kamilan mubarakan syamilan ittinina wa dunyana wa akhiratina wa maqasidana mutasilatan ila jamini man hukukun alaina kaunihim ajma'ina khususan azwajina wa auladina wa dhurriyatina kaunihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraina. Amin. Faslun ay hadza faslun utai kila fasal suci barate fasal fit tayamumi kang tetep ing dalem mertelake bab tayamum. Wa fi badinun sakhil matani lan iku tetep ketutur ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan. Takdimu hadzal fasli utawi dinginake ikilah fasal tayamum ngalaladzi ngereake ing atase faslun qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge hadzal fasal. Wa tayammumu utawi tayamum lughatan ing dalem secara bahasane iku al-qasdu sejuk ataupun nejo swiji. Wasarangan utawi tayamum ing dalam secara syarak iku isolu turabi nekaake lebu tohurin kang suci apa ya turab lil wajhi maring wajah wal yadaini lan maring tangan loro. Badalan krono dadi ganti ngan wudu'i saking wudu au ghuslin utawa basuh au ghusli utawa adus au ghusli udwi utawa basuh anggota. Bisyara ito klan pira-pira syarat maksusatin kang den tertentuake apa syara'id. Wasyara itu tayamumi utawi pira-pira syarat sae tayamum iku khamsatu asya'a 5 perkarane. Wa fi batin naskhil matani iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan khamsu khisalin utawi lafadz khamsu khisalin. Yani khamsatu asya'a di kitab yang lain adalah khamsu khisalin. Ahadau te salah suwijine 5 iku wujudul udhri wujude nguzur bisafari sebab lelungan au marodin utawa sebab sakit. Wasani utai kapindone iku dukhulu waktu sholati manjinge waktu sholat. Yufala yasihu mongko ora sah apa atayamum tayamum laha krono arae swijining sholat qabla dukhuli waktiha ing dalem sadurunge manjinge wektune sholat. Wasalisu tai kaping telune iku tolabul ma'i murih banyu ba'da dukhuli wakti ing dalem sakwise manjinge wektu sholat. Oleh golek banyu binafsi klan awak dheweke si tolib au biman utawa bareng sartane si wong. Adzina kang paring izin sapa si wong lahu maring man. Neng dingi dinene fitolabi ing dalem murih banyu
Yufayat lubu mongko dadi sebabe murih sapa si wong almaa ing banyu mirahli saking gon budale si wong waruf kotihi lan kancane si wong. Yufa ingkana mongko lamun to ana sapa si wong ana iku mumfaridan dhewekan yunadzara mongko ilang-ileng sapa si wong hawalaihi ing kiwa ing arah kiwa tengene si wong minal jihati saking pira-pira arah al bangi kang papat apa hiya jihad. Ingkana lamun to ana sapa si wong ana iku bimustawa ana panggonan kang rata minal ardi saking bumi. Fa ingkana mongko lamun to ana iku fiha ing dalam ardun apa irtifangun nggon gumuk wan khifadun lan nggon lega ya tarot dada mongko bolak-balik sapa si wong kodro nadrihi ing kadar kemampuane peningale si wong. Waro bingu tai kaping papate iku ta'adzuru istikmalihi ngudure amrih nggunakake banyu. Ayil ma'i tegese ngudur nganggo banyu bi ayakhafa gambare kelan yen to wedi sapa si wong min istikmalil ma'i saking amrih nggunakake banyu ngaladha bi nafsi ing atase ilange nafas ambekan ataupun nyawa. Au manfaate udwin utawa ilange manfaate anggota. Wa yadkhulu lan dadi kepasuk kegolong nendi fil mudri ing dalam masalah nudur opo ma perkara masalah. Lau kana lamun to ono iku bikurbi ing dalam parkesi wong opo maun banyu. Wa khofalan bedi sapa si wong la koso dau lamun to nejo sapa si wong ing banyu ala nafsi ing atase dhewekane si wong wedi-wedi min sibain saking sato galak au ngaduwin utawa musuh au alamali utawa kuwatir ing atase bandane si wong min sarikin saking maling au sipin utawa wong kang gosok. Wayu jadulan den temu fi batinu sakhil matani ing dalem setengah tuladane kitab matan fi hada syarti ing dalam ikilah syarat telu opo ziyadatu ba'da ta'adzur istikmalihi nambahi ing dalam sakwise lafad ta'adzur istikmalihi wahya utawi ziyadah iku wa'iwazuhu wa'iwazuhu apese si wong ba'da tolabi ing dalam sakwise murih banyu. Wal khamisu tai kaping limane syarat kaping limane kuat turobu nganggo lebu atau hiru kang suci apa huwa taurob. Ayat tauhuru tegese lebu kang suci werol munadda kang ora den telesi apa turob. Wayas daku lan beneri opo at-tahiru lafad at-tahir bil maghsubin kelawan lafad maghsub dan ghasab wa turabun lan beneri opo ya lafad turab wayas daku lan beneri opo at-tahiru lebu kang suci beneri ngepasakan bil mausubi kelawan lebu kang den ghasab waturo bimakbarati lan lebu kuburan lam tumbas kang ora den duduk keduk apa ya makbarah wayu jadulan den temokake den temoni fi batinus sakhi ing dalam setengah pira-pira tuladaning kitab opo ziyatatun tambahaning lafad bihada syarti ing dalam ikhlas syarat wahya ale ute tambahaning lafad iku alladzi lebu lahu kang iku tetep ing dalam alladzi ghubarun ute bledug fa inna kholatahu lamun to nyampuri ing lebu opo jasun
jasun gamping ora mlun utawa pasir yolam yajus mongko ora wenang ginawe sesuci ginawe tayamum apa ya huwa jasun auramlun ekulun wa hadza utawi ikilah maqalah lam yajus ora wenang iku muwafiqun nocoki lima maring pengendikan olahu kang wis ngendikake ing mas sapa Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi ing dalam sarai kitab Muhadzab wa tashihi lan kitab tashih lakinnahu tetapi neutai Mbah Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah wal Fatalan kitab Fatawi lan kitab Fatawi iku jawaza menangake sapa Mbah Imam Nawawi zalika mengkono-mengkono cecampuran waya sikulan dadi sapa tayamum aidon alimane biromlin kelawan pasir pihi kang iku tetep ing dalam pasir hubarun utawi kecampur lebu wa kharajalan jabaake bi qaulil musannifi lan pengendikane Mbah Musonef opo at-turabu lafad at-turabu njabake ghairahu ing liyane lebu kanu roti kaya dene semen wasahakoti khasafi lan remukane kreweng ataupun semen abang akhara jalan kejaba meneh bitohiri kelawan lafad tohir apa nazu jabake apa nazu najis wa maturabu anapun utai debu al mustamalu kang wis denggo yufala yasihu mongko iku ora dadi sah apa tayamum beh apa tayamum bi kelawan turabul mustamal wa faraiduhu arba'atu asya'a ahaduhan niyatu wallahu alam bisawab bil muradih. Bismillahirrahmanirrahim. At-turab ataupun at-tayamum. Faslun di sini kita mutolangah bersama untuk tadarus sifatnya adalah deres ben kanggo eling-eling lan kanggo pepeling. Jadi kalau bumi kita yang kita pijak sebenarnya bumi yang dari planet-planet yang paling muda dibandingkan matahari, dibandingkan rembulan, dibandingkan planet-planet galaksi-galaksi yang lainnya. Dari 2.500 miliar galaksi itu belum semuanya ditemukan ilmiahnya. Baru diantaranya ada bumi, matahari, rembulan, gravitasi, peredaran yang bersifat burujiah ataupun sekeduk pondokan tersebut baru dibahas. Ketujuh pondokannya perbintangan itu sudah manusia itu sudah bisa menciptakan ataupun membuat teknologi yang luar biasa. Jadi dari 9.000 triliun bumi ini dibandingkan adanya matahari. Jadi antara bumi, matahari, rembulan dan galaksi-galaksi yang lain termasuk bumi ini nom. Seperti halnya nomnya manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi manusia di sini ada istibahah keperbolehan menjalankan sholat dengan tayamum. Tapi tayamum di sini bukan berarti pengganti wudu. Boleh tayamum dengan 5 persyaratan. Bukan berarti tayamum. Bolehkah tayamum untuk pengganti wudu? Bukan. Tayamum itu bukan menggantikan wudu. Bolehnya tayamum karena istibahati sholahnya. Contoh gitu.
berwudu, wis wudu karena dilallah kersane Gusti Allah tatkala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tatkala deng waktu sholat baik subuh, zuhur, ngasar, maghrib dan isya, kontak batin itu sudah ada, wis masuk sholat, lalu berwudu ataupun sekedar apa, lalu kita berwudu. Setelah berwudu, waktunya zuhur kita wudu, kok menghabiskan waktu sholatnya itu diakhirkan, wudunya ini sudah batal. Wudunya sudah batal karena menjalankan sholat di akhir waktu awal sholat memang waktu sholat kita masuk berwudu. Kok bisa sudah batal wudunya? Sementara tidak ada yang membatalkan wudu di sini. Sudah batal karena adanya unsur tatkala masuk waktu, dilallah Allah itu menggerakkan batin kita untuk sholat. Nah, ini waktu sholat. Jadi wudu itu untuk waktu sholat yang hendak kita jalani itu. Dengan sendirinya kinerja otak kita seperti itu. Jadi kok akhir sholat dengan alasan A, B, ngudur C, dan ngudur D yang istilahnya bisa dikatakan ngudur syar'i bisa, ataupun ngudur yang dibuat ngudur pribadi, ini yang tidak boleh. Ngudur syar'i yang ngudur yang dibenarkan oleh syariat. Biasanya rajin berjamaah karena hujan besar jadi tidak berjamaah. Biasanya berjamaah sakit gigi itu juga ngudur syar'i, boleh tidak berjamaah. Adapun tayamum itu bukan pengganti dari wudu, melainkan karena 5 hal ataupun karena perkara-perkara sesuatu jadi wajib sholatnya wajib, debu untuk istibahah. Istibah perbolehan, boleh ndak? Ya daripada ndak ada rotan akar ya kenalah. Boleh, boleh. Jadi secara lughat bahasa tayamum adalah sejuk. Apapun yang kita sejuk, mutlak sejuk, itu namanya tayamum. Nejo apa jane nejo gati. Arep mengendi sejuk, itu namanya tayamum kalau dibahas secara bahasa saja. Tapi secara syariat, syariat itu perjalanan. Contohnya Allah ar-Razik. Ar-Razik marzukunnya adalah orangnya. Tatkala si marzuk kang den rezekeni ini mau bersyariat. Syariatmu apa? Ngontel becak. Syariatmu apa? Nyekel garan pacul. Syariatmu apa? Apa? Jadi marzuk si Razik kepada si marzuk nengkoniku rozikun, dat sing paling rizki. Penggaweane si Razik ar-Razaku iku rozikun, marzuknya adalah kita tatkala syariat itu perjalanan, menjalankannya ini syariat. Nah, ini syariatnya pertama, syarat-syaratnya ada rukun-rukunnya, ada mubtilahnya. Nek wis bahasan syariatnya tidak jauh dari mubtilah. Ada syariat syarat sebelum menjalankan, ada rukun yang dijalankan di dalam syariat, dan ada rukun bersifat rukun sunnah di dalam rukun. Terus ada mubtilah di dalam rukun ataupun mubtilah setelah sempurnanya rukun yang membatalkan syariatnya batal, rukunnya batal. Setelah rukun selesai, syariat terlaksana, rukun terlaksana. Mubtilah membatalkan rukun. Membatalkan rukun, mubtilah untuk membatalkan rukun. Jadi syariat dilengkapi, rukunnya dipelajari, mubtilahnya harus diketahui. Itu namanya syariat. Jadi antara ar-Razak, ar-Razikun, marsukun. Nah, perjalanan marsuk ini ndak cuman melongo terus tumetes niku kan ndak. Karena Allah bernama ar-Razak. Niku dari syariat
syariat itu akhirnya apa? Mardiyatun. Ya, dari perjalanan ini si Allah adalah sirodin, zat sing ridho. Mardiyah adalah yang menjalankan syariat. Sohibus syariat adalah Allah, masruknya adalah Rasulullah. Sing duweni syariat Gusti Allah. Terus sing nyampeaken si masruknya itu Rasulullah. Kita adalah yang terkena syariatnya Allah lewat dari Rasulullah. Jadi 5 syarat sahnya bertayamum. Pertama adalah jelas-jelas ngudure syariat, wujudnya ngudur seperti hanya bis safar au marod. Oh lelungan bisa tayamum ya, tayamumnya safar. Karena bepergian, mungkin dulu itu bepergian antara jarak dari kabupaten sini ke kabupaten berikutnya dengan berjalan kaki ataupun mengendari unta saja. Kalau sudah punya kendaraan kuda mungkin lebih cepat. Lah, sebab di antara gurun-gurun hutan-hutan tandus ataupun di waktu-waktu ketiga mungkin jarang air dan seterusnya, sehingga tidak menjumpai air dan sudah bolak-balik sering. Umpamanya dari sini ke Jakarta dulunya itu jalan dan melewati berjalan apa dan sudah bolak-balik diketahui kalau jarang air, daripada air 1 botol aqua buat wudhu, bagaimana rukunnya bisa terselenggara. Orang banyu kalau banyu aqua tuh dikena ya ndak bisa. Nanti kepriwe ya sepisan-pisan seambal-ambal, lebih baik itu tayamum karena air yang di sini itu lebih berguna untuk minum ataupun kebutuhan di perjalanan. Antara menjaga ruh dengan bersyariat menjalankan, itu nomor 1 adalah menjalankan ruh. Jadi perintah yang pertama adalah Allah meniupkan ruh, terus untuk mengenal, terus lestarikan ruh kamu supaya ruh kamu itu lestari di badan kamu. Kalau sakit ya diobati, kalau butuh sesuatu ya dicari, kalau butuh keilmuan ya mencarilah keilmuan, jadi kewajiban. Jadi antara air yang sedikit apabila buat wudhu itu tidak mencukupi, lebih baik itu bertayamum. Yang kedua amaruddin, di antara safar dan marad itu satu kesamaan dalam hukum istibahatis sholahnya. Sakit yang dikarenakan kalau menyentuh air itu menyebabkan apa? Wasani dukhulu waktu sholat. Karena tayamum adalah istibahatis sholat, nawa itu tayamumah li istibahatis sholat. Niat ingsun tayamum karena keperbolehan menjalankan sholat. Cuman dibolehkan untuk 1 sholat wajib. Kalau mau sholat sunnah tayamum lagi. Kalau sholat itu berwajib, maka syarat yang kedua adalah manjinge waktu sholat deng duhur. Bismillah, mencari debu yang suci, terus bertayamum listibahatis sholat. Seperti yang tadi kita singgungkan, hati kita terketuk, oh bis manjing waktu sholat. Sholat apa lagi? Waktu zuhur, berarti waktunya sholat zuhur. Lalu tayamum menjalankan sholat. Lalu sunnah lagi, tayamum lagi buat ba'diyah ataupun qobliyah. Tayamum lagi bisa buat baca Quran, zikir dan seterusnya. Istibahatis sholat cukup 1 buat 1. Sunnah 1, tapi kalau sudah kesunahan boleh untuk tholabul ilmi, boleh untuk silaturahim, juga bisa untuk berzikir. Seperti itu. Jadi masuk sholat, waktu sholat kurang 1 menit kok tayamum. Kok tayamum dikira sudah masuk zuhur. Tayamum. Selesai tayamum berdoa,
Lalu loh kok baru masuk zuhur? Ini tidak langsung dilangsungkan diperbolehkan, tidak boleh. Ini syarat yang membatalkan. Berarti kalau syarat tidak terpenuhi, maka rukunnya jadi batal. Muktilah dan syariat, syarat itu sangat tererat. Ada kaitan yang dekat sekali. Masuknya waktu sholat. Yang ketiga, dengan alasan kenapa Anda tayamum? Karena mencari air, Kuleti tatkala mencari air maka boleh tingap, tinguk kanan kiri. Kalau seandainya datar rendah, maka boleh naik dulu. Kira-kira berapa jauh kita itu mencari? 5 mil. 5 mil. 5 mil lalu tingap mudun maning diperkirakan ada 5 mil dalam pencarian. Kau tetap tidak ada dan waktu sholat sudah mulai lingsir, maka boleh bertayamum. Apabila pribadi seandainya berdua, maka kowe nang dhuwur aku nang ngisor, kok gantian mbok mripatmu ora pati jelas, maka wan nang kene ku mau tarot dada qadra nadrihi, meter-meter sesuai kemampuan penglihatan jarak jauh dekat kita. Kejelasan mata kita melihat mencari air. Sing paling angel golek banyukan di waktu terik matahari, di gurun ataupun di padang ataupun di apa. Pas panas-panasnya dikira air, ternyata cuman fata morgana, cuman uap yang seperti air, seperti ceritanya Sayyidatina Hajar, ibu dari Sayyidina Ismail alaihissalam. Golek ngana kok koyo banyu. Contoh paling sulit itu mencari air di padang terus di waktu terik matahari. Yang keempatnya dengan udzur. Udzur apa kuwi dening tayamum? Karena aku nyentok banyu bae gigil nyebabaken semaput. Ataupun nek kecentok banyu iki bisa kaya dene penyakit lepra, bisa petil dewek ataupun kehilangan organ kita, maka boleh bertayamum. Yang nomor 5-nya di situ itu dengan debu murni dan suci. Dengan debu murni dan suci. Tapi dalam Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab wa Tashih Raudhah wal Fatawi itu beda. Kalau di Syarah Muhadzab dan kitab Tashihnya, debu yang tercampur oleh gamping ataupun pasir tidak boleh buat tayamum. Tapi dalam kitab Fatawi boleh buat tayamum. Karena kita ada sejo saja. Tayamum nejo. Kembalikan kepada kata awal. Loh, iki ada pasirnya. Saya orang goleti pasir. Yang saya pakai adalah debunya yang di dalam pasir. Bukan pasir yang berdebu. Melainkan debu yang bercampur pasir. Makanya nengkono mau dalam kitab Fatawinya boleh bertayamum dengan pasir yang ada debu-debunya. Tapi dibalik kepada lafaz tayamum yang awal adalah nejo. Ini pasir apa debu? Saya lihat debunya, bukan saya lihat pasirnya. Maka boleh. Tapi kalau ini debu apa pasir, saya lebih cenderung ke husnudon pasirnya. Nah, ya tidak boleh seperti itu. Karena dalam pasir, jangankan dalam pasir, dalam batu pun ada debu. Neng dinti pun ada debu. Kenapa tidak menggunakan debu yang murni saja? Kan kayak gitu. Loh, angel karena mencari debu yang murni di padang pasir mungkin seperti itu. Ataupun di Jakarta angel, ataupun di tempat-tempat perkotaan kan ya angel. Kalau pasir ada.
Kita lihat debunya, sejokan pada debu itu bukan penglihatan mata kita ke sejo si pasir itu sendiri. Dan debu yang sudah digunakan tidaklah disahkan, tidak sah buat tayamum, artinya tidak istibahah dalam sholat. Bukan berarti tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil, karena tayamum bukanlah pengganti wudhu. Karena tayamum adalah qasdun, angger al wudhu adalah ad-daun, mencorong. Jadi istibah sholat kita alihkan ke cara lainnya ya. Umpamane antara sholat wajib tapi kerjaannya kotor baik, oli etok, ataupun di tempat penambangan, ataupun di tempat hutan ngangkat kayu, kena jitah dan seterusnya, ya krungu. Terkadang kita akan mengatakan jangan kepingin sholat, tapi apa? Lambine kotor, ki malah sewek keton ngorate. Nah, kalau wudhu saja, tayamum saja bukan pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi istibahah sholatnya. Karena tatkala masuk sholat kita wajib hormat pada waktunya. Waktu duhur kita hormat pertama, hormat niat sejo. Nah, waktu sholat masuk kita harus hormat datangnya waktu sholat. Makanya tatkala ada panggilan dengarkan, dengan harapan terpanggil lebih cepat. Jadi, waktu sholat kita hormat waktunya sholat. Kok nengalas neng di pegawaiane neng semenan baik, arep liren ora penak dan seterusnya. Lah akhirnya kepengin sholat tapi kena pakaian ndak memenuhi, kadang nengalas dan seterusnya. Ya sholat saja, karena tayamum untuk istibahati sholat, bukan lirafnil hadasil asghari. Nawaitu tayammuma istibahati sholat, fardhu lillahi ta'ala, fardunya sholat. Istibahnya adalah perbolehan, boleh ndak pakai debu? Boleh. Nah, boleh. Dan seandainya pakai kayak tadi itu kotor dan seterusnya lalu berwudu dan pakaian sineng kono ki mau karena orat, menjaga najisnya luar biasa susahnya karena dari TKI, TKW ataupun apa, boleh ndak sholatnya? Sholatnya tetap wajib, tidak berarti karena kita kerja sholatnya jadi boleh tidak, itu enggak. Sholatnya tetap wajib. Perbolehan menjalankan itu boleh karena ada waktu. Oh ya, dan waktu asar afdol pertama adalah waktu afdol. Waktu afdol adalah awal waktu. Terus akhir ya ana waktu jais. Ada waktu tahrim, jais tahrim katanya. Angger akhir akhir banget, wajibmu dijalani dulu senajan itu di batas akhir sholat. Akhir sholat itu sudah mendekati tahrim haram, tapi boleh tapi haram, tapi wajib, ya wajib deh sing dijalani. Insyaallah paham lagi. Alhamdulillah. Al-Fatihah.